Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti dengan NIM S1X1210087 dari Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah manajemen infrastruktur. Jadi yang pertama yang saya akan bahas mengenai pengertian infrastruktur. Jadi infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial ekonomi. Sedangkan secara lebih spesifik oleh American Public Works Association, infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pihak yang dikembangkan atau yang dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknis untuk memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Yang kedua yaitu infrastruktur pelabuhan. Jadi pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal, tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan lainnya, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Menurut Mojja 1992, pelabuhan merupakan suatu daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat pelabuhannya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian bahan bakar, dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan tempat menempatkan kapal, kerang-kerang untuk bongkar muat barang, gudang transit, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang lebih lama. Sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau pengaplan selanjutnya. Selain itu, pelabuhan merupakan pintu gerbang serta pelancaran hubungan antar daerah, pulau, bahkan benua maupun antar bangsa. Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 yang mendefinisikan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan, perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, pelabuhan dan naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Perkembangan aktivitas kepelabuhan beberapa negara dunia makin pesat dari waktu ke waktu. Hal tersebut antara lain tampak dari pesatnya peningkatan kegiatan kepelabuhan dalam pengoperasian pelayanan angkutan laut pada beberapa negara di dunia. Perkembangan tersebut juga tampak dari arus kapal, barang, hewan, tumbuhan, dan penumpang pada pelabuhan-pelabuhan pada beberapa negara di dunia. Sebagai misal, arus kapal dan barang dalam persidangan di pelabuhan-pelabuhan berstandar internasional terus meningkat, antara lain pelabuhan Hong Kong, Singapura, dan Rotterdam, termasuk juga di pelabuhan Tanjung Priok di Indonesia. Selanjutnya, transportasi. Keberadaan air dalam jumlah banyak di suatu tempat dapat dimanfaatkan untuk sarana angkut maupun barang angkutan. Penggunaan air
dan kapal sebagai sarana angkut disebut dengan istilah angkutan air, yaitu pengangkutan di permukaan dalam maupun dasar perairan menggunakan air, dan kapal sebagai sarana pengangkutan penumpang dan atau barang dari lokasi ke lokasi tujuan dengan tujuan tertentu. Satu di antara tujuan tersebut adalah tujuan yang bersifat komersial yang berkaitan erat dengan perekonomian. Sedangkan penggunaan air sebagai barang yang diangkut disebut sebagai istilah pengangkutan airan. Dalam konteks ini, air dapat bertempat di kapal sebagai sarana angkut, dan kapal pengangkut air tersebut dapat berada di permukaan maupun dasar perairan. Namun demikian, istilah pengangkutan air lebih baik digunakan untuk pengangkutan air menggunakan pipa ataupun saluran terbuka. Angkutan air dan pengangkutan air diuraikan terlebih dahulu merupakan bagian dari pengangkutan atau lebih dikenal dengan istilah transportasi, yaitu kegiatan perpindahan orang, hewan, tumbuhan, dan atau barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan memakai prasarana atau sarana dengan tujuan tertentu. Dalam pengangkutan transportasi selain manusia atau hewan, barang angkutan dapat sangat bervariasi, lain bersifat milik pribadi, kelompok maupun pemerintah, yang berukuran kecil hingga besar, berupa ringan hingga berat, berbentuk padat cair maupun gas dalam berbagai variasi jenis dan sifat barang yang lain. Barang yang ditransport umumnya memiliki sifat komersial dan bernilai lebih di tempat tujuan daripada di tempat asal. Pelabuhan merupakan suatu di antara titik simpul dalam jaringan transportasi, khususnya transportasi air. Dalam jaringan tersebut, antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lain dihubungkan dengan penghubung yang dapat berupa alur pelayuran laut, sungai, kanal, danau, laguna maupun selat. Keberadaan pelabuhan sebagai titik simpul dalam bidang transportasi. Di tanah air Republik Indonesia, transportasi diselenggarakan oleh pemerintah dan dalam cakupan transportasi umum dan khusus. Transportasi umum diselenggarakan untuk masyarakat umum. Transportasi umum umumnya dilaksanakan menggunakan sarana umum melalui prasarana umum pula. Meskipun dapat juga melalui prasarana khusus, sedangkan transportasi khusus diselenggarakan hanya untuk masyarakat khusus. Transportasi khusus dilaksanakan di wilayah khusus, misal wilayah pabrik, lapangan olahraga, pelabuhan khusus, dan berbagai wilayah khusus lainnya. Transportasi khusus dapat juga digunakan pada prasarana umum, misal transportasi untuk antar jemput pegawai. Transportasi umum juga dapat diartikan sebagai bentuk transportasi selain transportasi khusus. Dalam lingkup transportasi tersebut diselenggarakan dalam berbagai moda transportasi, mencakup yang pertama yaitu transportasi kanal, merupakan jenis transportasi memakai prasarana saluran terbuka dengan tanpa sarana cairan dan atau kanal. Transportasi masih relatif jarang digunakan. Transportasi bahan kimia dan gas yang dapat larut dalam air dilaksanakan menggunakan prasarana pipa di berbagai industri dalam wewenang bidang industri dalam perdagangan. Transportasi jenis ini juga digunakan untuk pengaliran lumpur ataupun pasir untuk keperluan khusus penanggulangan bencana alam dan diselenggarakan dalam wewenang bidang penanggulangan bencana alam dan bidang energi dan sumber daya mineral. Yang kedua yaitu transportasi pipa, merupakan transportasi memakai prasarana pipa. Jenis transportasi ini digunakan untuk mengangkat air, bahan kimia, minyak, atau gas dilaksanakan menggunakan prasarana pipa. Transportasi air menggunakan pipa untuk keperluan umum dikenal dengan istilah penyediaan air baku, termasuk air minum, dan dilaksanakan menggunakan prasarana pipa diselenggarakan dalam wewenang bidang penyediaan air baku oleh pemerintah daerah. Transportasi bahan kimia, minyak, atau gas diselenggarakan secara khusus dilaksanakan memakai prasarana pipa dengan teknologi tinggi dan sistem komputasi dalam wewenang bidang energi dan sumber daya mineral. Transportasi darat merupakan transportasi menggunakan prasarana dalam atau rel dengan tanpa sarana kendaraan bermotor, kereta api, atau kereta gantung. Transportasi darat diselenggarakan dalam wewenang bidang transportasi darat. Transportasi jenis ini mencakup pola transportasi umum di samping transportasi khusus.
Kemudian transportasi air merupakan transportasi memakai air sebagai prasarana, sarana ataupun barang, termasuk transportasi sebagai pokok 1 dan 2 dan memakai sarana kapal. Transportasi jenis ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat umum dan khusus dengan simpul berupa terminal pelabuhan. Metode transportasi air mencakup angkutan laut, sungai, dan danau, penyeberangan air baku, serta bahan kimia, minyak, dan gas. Sebagai transportasi bahan kimia, minyak, dan gas dilaksanakan memakai sarana kapal. Transportasi khusus bahan kimia, minyak, dan gas tersebut memiliki simpul khusus berupa pelabuhan khusus, namun juga dapat memakai simpul-simpul dalam jaringan transportasi umum. Yang kelima yaitu transportasi udara, merupakan transportasi memakai sarana pesawat terbang. Transportasi udara diselenggarakan dalam wewenang bidang transportasi udara. Simpul dalam transportasi udara adalah terminal pelabuhan udara. Semua moda transportasi tersebut penting dalam kaitannya dengan fungsi pelabuhan sebagai pusat pergantian antar moda transportasi dan terminal pelabuhan sebagai titik simpul untuk pergantian antar transportasi. Meskipun demikian, operasional modal moda transportasi dan titik simpulnya tersebut tidak diselenggarakan oleh pemerintah dalam satu bidang kerja saja, sebagaimana moda transportasi pelabuhan juga diselenggarakan oleh pemerintahan dalam lingkup pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, berkaitan dengan masyarakat pengguna, pemilik, dan pengelola pelabuhan. Moda transportasi tersebut telah umum dikenal sebagai jenis-jenis angkutan di daerah atau umum juga disebut dengan angkutan air, yaitu kegiatan pemindahan penumpang, hewan, tumbuhan, dan atau barang memakai kapal, sebagaimana meliputi yang pertama yaitu angkutan laut, yang kedua angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan. Tiga moda transportasi air tersebut diselenggarakan dengan ketentuan trayek, yaitu rute atau lintasan pelayanan angkutan dari suatu ke pelabuhan lainnya. Rute-rute pelayaran atau trayek angkutan air dapat berupa satu di antara dua pilihan. Yang pertama yaitu trayek tetap dan teratur, adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Yang kedua yaitu trayek tidak tetap dan tidak teratur, adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. Trayek-trayek dalam operasional pengangkutan di pelabuhan dapat dikembangkan. Dalam perencanaan trayek-trayek tersebut, jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia disusun dalam memperhatikan yang pertama yaitu pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata. Yang kedua itu pengembangan wilayah dan atau daerah, rencana umum tata ruang, keterpaduan antar wilayah dan moda transportasi, dan perwujudan wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu angkutan laut, adalah kegiatan untuk mengangkut suatu atau kombinasi dari penumpang, hewan, tumbuhan, dan barang menggunakan kapal melalui perairan laut. Moda transportasi angkutan laut telah sejak lama yang diselenggarakan untuk masyarakat umum dan khusus dalam wewenang bidang transportasi laut. Dalam jaringan transportasi angkutan laut tercatur tidak simpul dan jaringan transportasi. Perhubungan dalam jaringan adalah alur pelayuran laut termasuk serta dan samudra. Sedangkan simpul moda transportasi ini disebut dengan istilah terminal pelabuhan laut. Masih banyak pelabuhan laut di tanah air dalam tahapan perintisan yang perlu dapat perhatian untuk segera dikembangkan. Moda transportasi angkutan laut lebih lanjut dilaksanakan dalam lingkup moda transportasi terdiri atas yang pertama yaitu angkutan laut dalam negeri, angkutan luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayanan rakyat. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diwakili oleh awak kapal ke warga negara Indonesia. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilarang dilakukan oleh kapal asing. Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Awak kapal
kapal adalah orang yang bekerja dan dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sipil. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang dibuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut. Hingga kini telah terselenggara angkutan laut luar negeri dalam banyak rute pelayaran atau trayek angkutan laut antara pelabuhan-pelabuhan internasional. Tampak pada gambar bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam rute pelayaran internasional. Perusahaan angkutan laut dapat berupa perusahaan angkutan laut nasional maupun asing. Perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari pelabuhan di luar negeri. Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang yang berseorang warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia memenuhi persyaratan kelautan kapal serta diwakili oleh awak kapal ke warga negara Indonesia. Di daerah-daerah dengan kondisi fisik yang sulit dijangkau, jenis-jenis angkutan air dalam kelas yang telah diuraikan terlebih dahulu dikembangkan atau angkutan laut pelayanan rakyat. Pengembangan angkutan laut pelayanan rakyat dilaksanakan dengan tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan perairan yang memiliki alur dengan keadaan terbatas termasuk sungai dan laut. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dan kewirausahaan dan dalam bidang usaha angkutan laut nasional. Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan atau terperincir dilaksanakan melalui pelayaran perintis. Pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada proyek-proyek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum tahu tidak terlayani oleh pengangkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Angkutan air jenis tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Kemudian angkutan penyeberangan. Wilayah tanah air merupakan kepulauan yang dihubungkan dengan perairan laut, baik selat maupun lautan. Berhubungan antara wilayah kepulauan tersebut dapat dilakukan memakai sarana kapal atau jembatan ataupun pesawat terbang. Sarana kapal merupakan pilihan paling umum dan ekonomis terutama untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak dan frekuensi tinggi. Di samping itu, dalam banyak lokasi kepulauan yang memiliki potensi statika, pemakaian sarana kapal merupakan pilihan yang paling umum dan untuk diterapkan. Transportasi air guna menyeberang sungai, danau, atau pulau memakai kapal tersebut dengan istilah angkutan penyeberangan. Angkutan penyeberangan diselenggarakan oleh pemerintah dalam wewenang bidang transportasi daerah, angkutan sungai, danau, dan penyeberang. Penggunaan sarana kapal untuk menghubungkan antara wilayah kepulauan di tanah air dilaksanakan sejak tahun 1970 menggunakan kapal ro-ro melalui angkutan penyeberangan. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Simpul untuk moda transportasi ini dalam jaringan transportasi air disebut dengan istilah terminal pelabuhan penyeberangan. Wilayah perairan penghubung antara wilayah darat dan dalam angkutan penyeberangan dapat berupa selat atau sungai yang relatif lebar. Kondisi tersebut tidak memungkinkan kendaraan bermotor melintasi perairan dan mudah. Kedua, wilayah darat tersebut tidak mudah dihubungkan memakai konstruksi jembatan. Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur baik di jadwal maupun tarif angkutan. Angkutan jenis ini dilaksanakan dengan penyeberangan penumpang dan barang dalam satuan kendaraan bermotor. Dengan demikian,
Barang-barang yang diangkut dalam moda angkutan ini tidak diturunkan dari kendaraan bermotor sebelum menempuh ketika menyeberang melalui selat atau laut sedang berlangsung. Demikian halnya ketika kapal angkutan penyeberangan sampai pada pelabuhan tujuan diseberangi selat atau sungai, barang-barang diturunkan dari kapal tetap berada dalam keadaan bermotor. Selanjutnya, angkutan sungai dan danau. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan memakai kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut satu atau kombinasi dari penampung hewan, tumbuhan, dan barang. Angkutan sungai dan danau diselenggarakan oleh pemerintahan dalam bidang transportasi darat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan dikelola oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Angkutan ini dapat dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal bendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelak lautan kapal dan diwakili oleh awak kapal berwarga negara Indonesia. Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu angkutan sungai danau di dalam negeri, angkutan sungai danau antara negeri Republik Indonesia dengan negara tetangga, dan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri. Simpul untuk moda transportasi angkutan sungai dan danau disebut dengan istilah terminal pelabuhan sungai danau dan hal sungai danau. Terminal tersebut diperlakukan untuk dapat mengakomodasikan angkutan hewan, tumbuhan, dan barang. Di lain pihak, keperluan diperlakukan pula terminal untuk penyeberangan sehingga dapat dikombinasikan sekaligus menggunakan kapal dengan bongkar muat kombinasi secara vertikal dan horizontal. Penyelenggaraan transportasi tersebut tidak jauh beda jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat, diuraikan oleh Wood Hall 1989. Perbedaan transportasi antara kedua negara tersebut terletak pada penggunaan kanal atau saluran terbuka untuk mengangkut lumpur, pasir, dan penyelenggaraan transportasi air untuk daerah pedalaman daratan. Di Amerika Serikat, transportasi air pada zona daratan telah diselenggarakan sebagai jalan, sedangkan di tanah air moda transportasi air untuk lumpur atau pasir telah dilakukan dalam beberapa lokasi. Penyelenggaraan angkutan air untuk daerah pedalaman daratan masih diselenggarakan oleh masyarakat setempat secara swadaya masyarakat. Selanjutnya, kapal. Pengembangan rute-rute pelayaran sangat dipengaruhi perkembangan teknologi perkapalan di samping pertumbuhan ekonomi pelabuhan. Peningkatan kegiatan pelayaran dapat dilakukan melalui upaya penambahan trayek-trayek atau rute-rute pelayaran baru, baik rute-rute pelayaran internasional maupun nasional domestik, baik rute-rute pelayaran sungai, danau maupun penyeberangan. Peningkatan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan jenis dan ukuran kapal yang dapat dibuat atau diproduksi, baik di dalam maupun luar negeri. Peningkatan rute pelayaran pengangkutan peti kemas misalnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan kapal peti kemas dari generasi ke generasi. Kemampuan kapal makin canggih memungkinkan jangkauan pelayaran kapal makin jauh dan waktu pelayaran relatif lebih lama. Selanjutnya, kapal dapat juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi kapal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapal niaga, merupakan kapal untuk mengangkut penumpang, hewan, tumbuhan, dan atau barang. Antara lain itu kelas cotton, tongkang, fishery, tangkai joklo, dan zat kimia. Kapal-kapal tersebut berukuran mulai dari 5 gt hingga lebih dari 350.000 gt. Informasi detail mengenai jenis dan kapal tersebut dapat diperoleh dari publikasi transportasi engineering. Yang ketiga yaitu kapal wisata, merupakan kapal untuk wisata pesiar dan bahari internasional, biasanya kelas kapal penjajah, sedangkan untuk wisata domestik nasional biasanya di kelas perahu, speedboat, dan penonton. Yang keempat yaitu kapal tunda, merupakan kapal yang difungsikan hanya untuk pemaduan kapal sehingga memiliki tenaga relatif besar. Yang kelima yaitu kapal pencuci, merupakan kapal yang dibuat khusus untuk melakukan pencucian kapal atau bersih kemas di laut. Kapal kelas ini umumnya dikombinasikan dengan kelas kapal tunda. Selanjutnya, peran pelabuhan dalam perkembangan wilayah.
Pelabuhan merupakan satu di antara infrastruktur penting dalam pembangunan atau perkembangan suatu wilayah, baik wilayah suatu pulau maupun negara. Hal tersebut dapat mudah dipahami karena pengembangan wilayah suatu pulau maupun negara sangat sulit dilakukan hanya secara mandiri dengan sumber daya dan sumber tenaga yang tersedia pada pulau ataupun negara bersangkutan. Di lain sudut pandang, pelibatan sumber daya dan sumber tenaga dari luar suatu pulau ataupun negeri tersebut makin mempermudah berbagai upaya-upaya pengembangan pada wilayah pulau atau negara bersangkutan. Sementara itu, melibatkan sumber daya dan sumber tenaga dari luar wilayah suatu pulau maupun negara harus dilakukan melalui pelabuhan. Oleh karena itu, eksistensi dan kualitas pelabuhan di suatu pulau atau negara merupakan pokok yang penting untuk diperhatikan dalam rangka pengembangan wilayah, pulau ataupun negara bersangkutan. Untuk dapat memahami dengan tempat dan komprehensif peran pelabuhan terhadap berkembangnya wilayah, diperlakukan pula pemahaman terhadap beberapa pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah pelabuhan, kedua wilayah pesisir pantai, muara atau sungai lokasi pelabuhan, yang ketiga daerah layanan pelabuhan. Selanjutnya, infrastruktur jalan. Adapun jenis-jenis infrastruktur ini merupakan semua infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum yang berbentuk fisik. Beberapa yang termasuk di dalam infrastruktur keras diantaranya yaitu yang pertama jalan raya, kedua bandar udara, ketiga jalur kereta api, yang keempat pelabuhan. Infrastruktur keras non fisik ini merupakan semua infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik. Beberapa yang termasuk di dalam infrastruktur keras non fisik diantaranya adalah yang pertama pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, yang ketiga penyediaan jaringan telekomunikasi, yang keempat penyediaan pasokan energi dan lain-lain. Selanjutnya, infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak merupakan semua yang berhubungan dengan sistem nilai, norma, peraturan, serta pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Beberapa yang termasuk infrastruktur lunak diantaranya yang pertama yaitu etika kerja, yang kedua peraturan lalu lintas, ketiga pelayanan publik yang berkualitas, yang keempat undang-undang hukum atau perdagangan pernikahan dan lain-lain. Selanjutnya, infrastruktur jalan. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam konteks pembangunan pertanian dan ekonomi, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil. Jalan merupakan infrastruktur penting untuk memperlancar distribusi barang dan produksi antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Besarnya mobilitas ekonomi tahun 2002 yang melalui jaringan jalan nasional dan provinsi rata-rata per hari dengan mencapai sekitar 1 juta kendaraan kilometer. Secara umum, kondisi infrastruktur jalan Indonesia masih sangat lambat dibandingkan dengan di negara-negara tetangga lainnya. Pembangunan jalan tol di Indonesia telah melalui sejak 26 tahun lalu, namun total panjang jalan tol yang telah dibangun hingga saat ini hanya 570 km. Infrastruktur jalan merupakan sistem dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjukkan dan mendukung jalan raya, jalan lintas, dan jalan khusus seperti jalan kereta api, jalan pesawat terbang, dan lain-lain. Infrastruktur jalan meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu jalan raya. Jalan raya, infrastruktur jalan dimulai dengan jalan raya yang diperlakukan untuk menunjukkan transportasi umum. Jalan raya harus memiliki kondisi yang cukup baik untuk melakukan transportasi seperti kondisi permukaan, pengaturan lalu lintas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jembatan dan tunel. Infrastruktur jalan juga meliputi jembatan dan tunel sebagai fasilitas untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah. Jembatan dan tunel harus memiliki kondisi yang cukup baik untuk melakukan transportasi, kondisi struktur pengaturan lalu lintas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jalur kereta api. Infrastruktur jalan juga meliputi jalur kereta api sebagai fasilitas untuk menghubung dua lokasi yang terpisah dengan kereta api. Jalur kereta api harus memiliki kondisi yang cukup baik untuk melakukan transportasi seperti kondisi permukaan, pengaturan lalu lintas, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pengaturan lalu lintas. Infrastruktur jalan juga meliputi pengaturan lalu lintas sebagai fasilitas untuk mengelola
trafik jalan raya. Pengaturan lalu lintas harus memiliki kondisi yang cukup baik untuk melakukan transportasi seperti pengaturan 19, pengaturan simbol peringkat, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pengelolaan pertambahan. Infrastruktur jalan juga meliputi pengelolaan pertambahan sebagai fasilitas untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah dengan penambahan jalur baru atau penambahan kapasitas jalur yang sudah ada. Pengelolaan pertambahan harus memiliki kondisi yang cukup baik untuk melakukan transportasi seperti kondisi pemukaan, pengaturan lalu lintas, dan lain-lain. Kendaraan dan berjalan. Infrastruktur jalan juga meliputi kendaraan yang dan berjalan sebagai fasilitas untuk menciptakan lingkungan transportasi yang nyaman dan efektif. Yang ketujuh yaitu fasilitas lain. Infrastruktur jalan juga meliputi fasilitas lain seperti parkir, petrol station, toko, makan, dan lain-lain. Fasilitas ini membantu menunjukkan lingkungan transportasi yang nyaman dan menyelenggarakan secara holistik. Yang selanjutnya, infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan merupakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dan penilaian siswa di sekolah. Infrastruktur pendidikan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu gedung sekolah. Ini adalah tempat untuk menghadiri kelas dan mengajarkan materi. Gedung sekolah harus memiliki ruang kelas yang cukup, ruang administrasi, ruang kantor guru, ruang kantor siswa, dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua itu peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dan penilaian siswa seperti meja, kursi, lemari, laptop, printer, mesin, fotokopi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sarana komunikasi. Yang keempat sarana transportasi. Yang kelima yaitu sarana olahraga. Yang keenam sarana pengelolaan limbah. Yang ketujuh sarana keamanan. Dan yang kedelapan sarana lingkungan hidup. Sarana lingkungan hidup meliputi tempat minum air bersih dan tempat mandi. Tempat minum air bersih digunakan untuk mencuci tangan, sedangkan tempat mandi digunakan untuk mandi setelah beraktivitas fisik atau setelah beraktivitas belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.